Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu yang boleh memulihkan hati kami. Hadirat-Mu yang memuaskan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami. Kami izinkan Roh Kudus untuk boleh bekerja dan melawat kami. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan sungguh boleh menjadi terang bagi jalan kami. Menjadi pelita di dalam setiap langkah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh memahami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu. Sehingga apa yang Hamba perkatakan semuanya berasal daripada hikmat Roh Kudus. Biarlah hamba semakin kecil dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. Kami siap Tuhan untuk dibentuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom. Perkenalkan dulu, nama saya Michael. Hai semua. Saya diberikan topik malam hari ini, I'm a businessman, I'm a prayer person. Dan memang topik ini relevan dengan saya karena saya juga seorang pengusaha. Saya yakin kita semua di sini juga seorang pengusaha. Semuanya sedang berusaha kan, benar ya? Kalau semua sedang berusaha, kita semua adalah seorang pengusaha. Amin. Oke, sebagai seorang businessman atau pengusaha ataupun sebagai profesional, saya percaya kita semua pasti ingin maju, kita pasti ingin lebih sukses, kita pasti ingin suatu berkat yang lebih besar lagi. Maka dari itu, setiap daripada kita pasti ingin merancangkan suatu pengembangan di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita atau dalam karir kita. Dan saya mau menyampaikan suatu firman Tuhan yang sangat-sangat tepat dengan kondisi kita yang sedang merancangkan sesuatu. Saya bisa klik. Oke. Dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 di sini dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini adalah cerita perumpamaan seorang pedagang yang menurut saya sudah memberikan suatu rencana yang hampir sempurna, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa saya katakan hampir sempurna? Karena di sini dikatakan bahwa waktunya sudah jelas, hari ini atau besok dia akan memulai sesuatu. Ini bicara soal waktu. Lalu dikatakan dia akan berangkat menuju ke kota Anu katanya. Artinya dia ada satu tujuan, tempat. Dari waktu sudah jelas, dari tempat sudah jelas. Lalu dikatakan di sana dia akan tinggal selama setahun. Untuk apa? Untuk berdagang, untuk suatu usaha dan mendapatkan keuntungan. Saya percaya ketika kita merancangkan suatu bisnis plan atau rencana untuk kita mengusahakan sesuatu, pasti kita memikirkan semua ini. Dan potensi daripada keuntungan yang sudah kita proyeksikan pun saya yakin sudah kita siapkan. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada yang kurang daripada plan ini, dari rencana ini, yaitu apa? Karena di ayat 15 dikatakan sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi seringkali dalam hidup kita itu merancangkan begitu rencana-rencana yang indah dan sempurna tadi menurut versi kita. Tapi ternyata kita masih kurang untuk bertanya sama Tuhan. Disinilah yang saya sebut bagaimana kita menjadi seorang bisnis atau pengusaha dan juga sebagai seorang pendoa. Karena banyak daripada kita itu selalu berdoanya begini, Tuhan, saya sedang mau memulai suatu bisnis, saya sedang mau mengejar suatu karir yang baru, tolong berkati rencana saya Tuhan. Tolong berkati rencana saya.
Nah, apa yang salah dari doa itu, Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada yang salah dari doa itu. Kesannya dengarnya benar, tapi ada yang salah dari doa itu. Karena apapun yang kita sudah rancangkan tadi, itu adalah rancangan kita. Bukan rancangan Tuhan, belum tentu itu rancangan Tuhan. Sedangkan kita seharusnya bukan berdoa untuk Tuhan tolong berkati rancangan saya. Tetapi kita harusnya berdoa bahwa Tuhan bawalah aku masuk di dalam rencanamu. Amin. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan ini adalah rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan penuh dengan pengharapan. Ini adalah rancangan Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam Yeremia 29 ayat 11. Tetapi banyak dari kita termasuk saya mengalami begitu banyak kegagalan dalam hidup, kerugian di dalam bisnis, di dalam usaha kita. Kalau kita coba refleksi kembali, caranya kita salah. Konsep kita yang salah. Kita kalau sudah ngelihat ada suatu potensi yang bisa bikin cuan, wah ini langsung kita gaspol gitu ya. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Langsung kita kejar, kita siapkan semua rancangannya dan kita maju masuk ke dalam rancangan itu. Baru kita bilang Tuhan, ayo Tuhan tolong berkati rancangan saya. Tapi semoga firman malam hari ini boleh membuka mata hati kita bahwa seharusnya kita ini sebagai seorang pendoa, kita harus minta untuk diri kita dibawa masuk dalam rancangan Tuhan. Karena ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, apa yang terjadi? Kita menjadi partnernya Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Banyak dari kita mencari partner yang tepat buat kita. Partner yang kalau saya kurang ini dia bisa melengkapi kebutuhan saya. Atau sebaliknya. Partner yang bisa membawa kita untuk lebih maju lagi. Tetapi kalau kita berdoa, disinilah di dalam segala usaha kita sedang berpartner dengan Tuhan. Dampaknya apa? Kalau kita sudah berpartner dengan Tuhan. Kalau kita partner dengan Tuhan, apakah kita hanya cukup rileks saja sekarang? Enak kan kalau sudah partner sama Tuhan, Tuhan yang beresin semua gitu. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kita cukup rileks saja. Bahkan banyak orang kalau sudah partner sama Tuhan, saya berdoa lebih banyak, saya nggak perlu bekerja sampai terlalu ngoyo istilahnya. Sudah nggak usah kerja keras lagi, yang penting berdoanya dibanyakin, jam doanya dibanyakin. Saudara terkasih Bapak Ibu, kalau kita melakukan seperti itu, jangan heran kalau usahanya lama-lama tambah berkurang dan bisa bangkrut ya. Karena bukan cara itu yang Tuhan mengendaki. Bukan berarti kalau kita sudah berpartner sama Tuhan, kita itu bisa rileks, kita bisa layak-layak, kita nggak perlu kerja ngapa-ngapain. Justru malam hari ini saya mau menyampaikan 3 prinsip bagaimana ketika kita berpartner dengan Tuhan dan kita berdoa, kita sebagai pengusaha yang berdoa, maka buahnya adalah 3 langkah ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dalam berusaha. Yang pertama, Lukas 16 ayat 10 mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Berapa banyak dari kita mengharapkan suatu berkat yang besar, amin. Kalau dikasih berkat itu ya minta yang besar dong, masa minta berkat yang kecil. Kalau kita mengharapkan ada suatu cuan ya minta cuan yang gede dong, masa minta cuan yang kecil-kecilan aja. Tapi kita lupa bahwa firman ini berlaku di dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan tidak akan memberikan suatu perkara yang besar, Tuhan tidak akan memberikan suatu berkat yang besar kalau kita ini belum setia di dalam perkara-perkara atau berkat-berkat yang kecil. Maka dari itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah disiplin dalam perkara kecil. Seorang pendoa yang baik adalah seseorang yang disiplin dalam perkara kecil. Bahkan berdoa itu seringkali dianggap sebagai perkara kecil. Maka kalau kita tidak berdoa, secara tidak langsung kita juga tidak setia dalam perkara kecil. Wong berdoa itu dianggap kecil kok gitu aja kok berdoa sih.
Oh, mau melangkah gitu aja kok harus berdoa dulu sih? Kenapa sih setiap hari harus berdoa? Orang seringkali meremehkan doa itu sendiri karena dianggap perkara kecil. Maka ketika kita menjadi seorang pendoa yang baik, maka kita akan setia pada perkara kecil. Kita akan disiplin dalam perkara kecil. Apa langkahnya yang dimaksud? Saya akan kasih cerita di dalam 1 Samuel 16 di mana Daud. Kita tahu Daud itu seorang yang luar biasa. Dia sudah mengalami dan menerima urapan untuk dia akan menjadi raja. Nah, setelah dia menerima urapan, apa yang terjadi? Di ayat 16, baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi maka engkau merasa nyaman. Ini berbicara tentang Saul. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Ini suatu cerita di mana Saul itu nggak bisa tidur. Lalu diusulkan dari hambanya, kalau ada yang pintar main kecapi, ini akan membantumu untuk bisa tidur. Maka diusulkanlah Daud. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena ini adalah hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena nantinya kita tahu bahwa Daud itu adalah sosok yang mengalahkan Goliat. Sosok yang membela bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Tetapi sebelum dia bisa masuk kepada situ, Daud itu kenal Saul melalui dia bermain kecapi untuk Saul. Nah, ini bicara soal perkara kecil. Karena apa? Karena ketika dibutuhkan seorang yang pandai main kecapi, diusulkan Daud. Padahal Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Seringkali kita pasti berpikir orang yang diurapi Tuhan ini hal yang paling utama di dalam kehidupan kita, kualitas yang paling penting dalam kehidupan kita untuk kita bisa semakin maju. Tetapi kalau kita lihat di dalam urutan cerita ini, dikatakan bahwa satu, dia ini pandai main kecapi. Lalu yang berikutnya, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang ketiga, dia seorang prajurit. Yang keempat, dia pandai bicara. Yang kelima, dia elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia, yang berbicara tentang urapan Tuhan, itu ditaruh di urutan yang paling akhir. Kok bisa? Karena di dalam dunia pekerjaan, di dalam marketplace, yang dilihat orang itu bukan soal urapannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi yang dilihat itu adalah kualitas daripada orang itu di dalam dia mengerjakan sesuatu. Masa ada di sini kalau lagi resumenya mau terima orang, dicari orang ini sudah doa puasa kemampuannya berapa hari ya? Gitu ya, kita cari misalnya orang bagian pembelian gitu. Orang pembelian ini dia hebat sekali, dia sudah doa puasa 40 hari. Itu dia pembelian yang hebat. Bukan. Pasti dicari seorang pembelian yang jujur, dia yang bisa bernegosiasi dengan baik, dia orangnya punya integritas yang baik. Pasti dicari dari skillnya, bukan dari soal urapannya gitu kan. Maka Daud dipilih oleh Saul bukan karena dia bisa berdoa dengan baik, karena dia bisa bermain kecapi dengan baik. Ini bicara soal disiplin dalam perkara kecil. Nah, dari sini saudara, kita lihat bahwa ada suatu spirit of excellence. Spirit of excellence ini berbicara tentang apa yang kita kerjakan itu selalu melakukan dengan yang terbaik. Dan akibatnya, ketika kita setia pada perkara kecil dan ada spirit of excellence, disinilah adalah kunci formula untuk kita mengalami akses untuk terobosan dalam hidup. Saul akhirnya kenal dengan Daud, dan dari dia bermain kecapi untuk Saul, ketika dia mengajukan dirinya untuk melawan Goliat,
Dia punya akses ke Saul langsung untuk minta izin saya mau melawan Goliat. Tapi andaikan Daud itu tidak bermain kecapi untuk Saul, maka Daud tidak punya akses untuk bisa minta izin melawan Goliat untuk terobosan itu. Nah, ini berbicara dalam kehidupan kita, di dalam kita berusaha. Kalau kita bilang saya seorang bisnismen, saya seorang pendoa, saya seorang profesional yang karirnya kita mau semakin tinggi. Setialah pada perkara kecil. Karena setia pada perkara kecil dalam pekerjaan kita ini yang akan membawa kita nantinya pada terobosan yang Tuhan kasih dalam hidup. Gak mungkin diem-diem toto berkatnya itu tercurah begitu besar. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan loh Bapak Ibu. Karena konsep prinsipnya Tuhan itu tidak langsung berkat yang besar seperti kita menang lotre. Tidak ada seperti itu. Tuhan pasti memberikan berkat-berkat kecil dulu untuk membangun fondasi kita. Perkara-perkara kecil itu penting untuk membangun fondasi karakter kita. Membangun karakter dan integritas kita. Jangan-jangan kalau kita langsung dikasih berkat besar sama Tuhan, kita berubah karakternya. Kita menjadi serakah. Tapi kalau dari perkara kecil kita sudah bisa setia terus, Tuhan bilang oke, kamu siap untuk menerima berkat yang besar, baru dikasih berkat yang besar. Amin. Maka ini poin yang pertama tentang kita harus disiplin dalam perkara kecil. Yang kedua, ini gambaran seringkali kita yang merasa kalau kita sudah menjadi seorang pendoa dan kita artinya di dalam Tuhan dan kita mengusahakan suatu bisnis, seringkali saya mendengar gak usah bekerja sekeras orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Jadi kita punya suatu favor atau perkenanan Tuhan yang membuat kita itu bekerjanya gak perlu terlalu keras seperti mereka, tapi hasilnya akan sama. Nah, ini seringkali membuat kita itu jadinya lupa dan akhirnya kita jadi malas seperti ini, gambaran ini. Tapi kita perlu sadari bahwa cara Tuhan bekerja, itu firman-Nya mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 26. Maka kalau kita ini beriman, pembuktian iman itu harus melalui perbuatan kita, melalui langkah kita. Tidak hanya melalui kita ini berdoa tanpa ada suatu perbuatan atau langkah. Disinilah pentingnya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan kita cara kita maju melalui bahan baku, raw material. Dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkan raw material itu untuk menjadi suatu produk hasil yang akhir. Maka poin kedua ini adalah olah raw material yang Tuhan berikan. Banyak dari kita itu kalau berdoa minta hasil akhir Bapak Ibu. Kita mau hasil akhirnya. Kita tidak mau prosesnya. Kita tidak mau usaha untuk mengolah daripada bahan-bahan yang Tuhan kasih. Kita langsung mau hasil akhirnya. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba instan gitu kan. Kita kalau pengen sesuatu kita langsung aja minta dimasakin selesai sudah. Ngapain repot-repot kita beli bahan-bahan baku, kita kumpulin, kita masak sendiri, gak perlu repot, sudah kita langsung order aja dapat. Sehingga perilaku ini akhirnya kita terapkan di dalam cara kita bekerja, kita selalu minta hasil akhir. Kalau kita lagi masalah dalam finansial, Tuhan kasih Tuhan, berkat yang besar bisa nutup semua hutang saya, selesai sudah. Tuhan, tolong Tuhan, ini aset saya, cepat laku selesai, saya langsung bisa nutup semua masalah hutang saya. Kita selalu berpikir hasil akhir. Tapi Tuhan tidak pernah memberi hasil akhir atau produk akhir. Kalau kita menginginkan kursi, kita gak bisa berdoa terus kursi turun dari langit. Takut kita kalau ada kursi turun dari langit gitu kan. Tuhan kasih ada pohon-pohon di hutan yang perlu ditebang untuk diolah menjadi kursi, meja, dan sebagainya. Semua barang-barang yang ada di sekitar kita ini tidak mungkin semuanya itu turun dari langit seperti itu saja. Semuanya ini adalah hasil olahan yang kita kembangkan dari raw material yang Tuhan kasih. Begitu kan? Maka poin kedua ini berbicara tentang kita harus mengolah raw material yang Tuhan kasih. Maka kita harus belajar dengan kita berdoa,
kita akan mengenali raw material itu. Karena ini adalah suatu wisdom atau kebijaksanaan dari Tuhan untuk kita itu bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, untuk melihat segala sesuatu yang raw material Tuhan kasih itu bisa kita olah menjadi hasil produk yang akhirnya bisa kita jual, menguntungkan. Tapi kalau kita tidak bisa melihat itu, tidak punya sense untuk melihat bahwa ini menjadi suatu kesempatan, maka kita akan membiarkan dan membuang semua kesempatan dan raw material yang Tuhan kasih tadi. Maka apa saja dari raw material yang Tuhan sudah kasih ini dan harus kita kerjakan sampai 110% tadi, bukan dengan malas-malasan. Yang pertama adalah network dan relasi. Tahukah saudara bahwa network dan relasi yang Tuhan kasih itu adalah orang-orang yang di sekitar kita? Maka kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang tepat. Karena berkat seringkali tidak datang begitu saja. Berkat pasti datang melalui orang lain. Dan orang lain itu berarti adalah network dan relasi kita. Maka terus kembangkan network dan relasi kita, maka itu akan menjadi raw material kita. Engkau akan menemukan network yang tepat untuk menjadi partner, engkau akan menemukan relasi yang tepat untuk menjadi customer, menjadi supplier dan sebagainya. Maka network dan relasi ini penting sekali dan ini adalah raw material yang Tuhan kasih. Yang kedua, kesempatan, opportunity. Semuanya itu sukses, itu adalah bicara soal kapasitas dan waktu yang tepat. Misalnya, lagi nggak hujan, kita jualan payung. Mau jualan payung harga murah berapapun, karena jualannya di tempat yang salah, yang tidak ada hujan, maka tidak akan laku, begitu kan? Tapi kalau kita jual pas lagi hujan keras, orang lain semua nggak pegang payung, kita satu-satunya yang jual payung, maka itu akan menjadi sukses besar buat kita. Kita bisa cuan besar gitu kan, bisa jual dengan harga yang mahal pun karena tidak ada orang lain yang bisa memenuhi kebutuhan itu, mereka semua akan mengambil daripada kita. Maka kesuksesan itu bicara tentang kapasitas kita untuk bisa kita menyediakan dan waktu yang tepat di saat itu dibutuhkan. Dan semuanya ini bukan suatu kebetulan loh. Jangan berpikir bahwa kok dia bisa sukses dengan gampang ya, kok pas ya dia bikin bisnis ini, dia usaha ini, kok langsung dia bisa cepet lakunya. Karena Tuhan kasih hikmat kepada dia, untuk apa yang dia sediakan ini timingnya tepat, waktunya tepat. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlambat. Maka ini juga bagian daripada raw material. Maka coba kita sekarang refleksikan dalam kehidupan kita, adakah suatu ide-ide baru yang kapasitasnya itu bisa kita kerjakan. Tinggal masalah waktunya, disitulah kita minta Tuhan, pimpinlah aku supaya aku bisa mengerjakannya pada waktu yang tepat. Itu ya. Yang ketiga, kreativitas atau inspirasi. Kita seringkali itu ngomel dengan masalah. Saya yakin gak ada orang yang suka dengan masalah atau ketika menemukan masalah kita langsung bersuka cita karena ada masalah. Normalnya orang pasti langsung ngomel atau gak suka dengan masalah gitu kan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan bisa jadikan itu menjadi suatu kesempatan untuk kemajuan kita. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain, kalau kita bisa memikirkan solusi daripada masalah itu, maka itu akan menjadi jalan untuk menjadi suatu kreativitas dan inspirasi yang bisa kita jual, bisa kita berikan kepada orang lain dalam bentuk jasa ataupun produk. Maka sekarang dari raw material 3 hal ini, kalau kita bisa semakin sensitif terhadap Tuhan. Bukankah ini ide daripada Engkau? Ada masalah seperti ini, Tuhan, Engkau sedang memberikan saya ide untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Maka disinilah cara Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Bagian kita apa sekarang kalau raw material ini semua dari Tuhan? Ini semua bukan usaha kita, ini semua dari Tuhan.
Bagian kita adalah bekerja keras dan persisten atau rajin. Jangan kita itu tinggal di dalam comfort zone kita terus. Banyak orang itu gak mau kerja keras. Banyak orang itu tidak mau tekun dalam bekerja. Karena apa? Karena sudah terlalu nyaman. Sudahlah begini-begini aja sudah cukup. Sebenarnya merasa cukup itu penting. Tapi kalau kita tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan kasih, itu bukan merasa cukup, itu merasa puas. Dan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita harus mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih. Sebelum kita mengembangkannya, kita perlu mengetahui dulu talenta kita apa. Maka ini bagian kita ya. Menjadi seorang pendoa yang baik, itu akan melakukan bagiannya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin saat ini kita punya talenta sesuatu yang sudah dulu kita memang punya. Hari-hari ini Tuhan minta kita kembangkan lagi. Hari-hari ini kalau engkau mau ada suatu terobosan dalam hidupmu, jangan tinggalkan talentamu. Bahkan di dalam pelayanan pun. Pelayanan itu adalah cara kita mengembangkan talenta kita juga. Jangan sampai kita itu berpikir udahlah talenta ini itu dulu, aku yang dulu. Jadi sekarang aku sudah tidak mau pakai talenta itu. Enggak, talenta yang Tuhan kasih jangan dikubur saudara. Kita harus kembangkan terus. Dan jangan pernah iri dengan talenta orang lain. Makanya ketika kita tahu cerita firman Tuhan tentang talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak pernah menuntut yang diberikan 1 talenta untuk bisa mengembangkan sampai jadi 5 talenta. Enggak. Tuhan hanya mau dari 1 talenta itu dikembangkan. Tapi yang dikasih 2 bisa dikembangkan juga lebih lagi. Yang 5 bisa lebih lagi. Seringkali kita berpikir, kok dia enak dikasih 5 talenta, saya kok cuma dikasih 1. PR kita, tanggung jawab kita bukan soal kita mengembangkan, mengejar 5 talenta seperti dia. Tapi kembangkanlah 1 talenta yang kita dikasih tadi. Sama seperti tadi yang awal, setia pada perkara kecil. Oke. Yang terakhir, yang ketiga sekarang. Jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan pun bisa membawa kita pada suatu terobosan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka yang ketiga, ambil pelajaran dari kegagalan. Ambil pelajaran dari kegagalan. Banyak dari kita itu mempunyai konsep bahwa kalau Tuhan menyertai jalan saya, maka jalan itu seperti jalan tol. Bisnisnya itu seperti jalan tol. Karirnya seperti jalan tol. Ternyata gak seperti itu. Itu bukan cara Tuhan bekerja. Karena di dalam kehidupan kita, ketika kita melangkah di dalam jalan Tuhan, ada juga orang-orang yang tidak suka dengan jalan itu. Maka akan ada halangan-halangan juga yang berusaha menghadang kita. Tapi ada juga di mana ketika kita dihadang dan akhirnya kita gagal, ternyata di situ Tuhan itu mau mengajarkan sesuatu. Kegagalan itu bisa menjadi cara Tuhan untuk membangun suatu fondasi yang benar. Ada firman Tuhan yang mengatakan, bukankah engkau harus menghitung dahulu, merancangkan dahulu ketika engkau sedang mau membangun suatu menara. Jangan sampai sudah membangun ternyata gak cukup bahannya. Yesus yang bilang seperti itu. Maksudnya apa? Kita pasti di dalam bisnis atau usaha kita atau dalam karir kita itu ibaratnya sedang mau membangun suatu menara yang tinggi. Kita pengen semakin maju, semakin sukses itu menaranya semakin tinggi. Tapi kita lupa bahwa menara yang tinggi menuntut fondasi yang kuat. Gitu kan? Kalau fondasinya nggak kuat, menaranya baru naik 3 level sudah ambruk, sudah hancur karena fondasinya nggak kuat. Disinilah Tuhan itu bekerja yang sering kali saya katakan kegagalan ini adalah cara Tuhan untuk membangun fondasi kita. Karena fondasi kita yang kita siapkan ini nggak benar, hanya siap untuk sampai 2 lantai saja. Maka ketika kita sudah sampai ke lantai kedua,
Tuhan itu bilang, aku gak bisa berkatin kamu lagi sampai ke lantai 5 kalau seperti ini caranya. Jadi terpaksa harus aku bongkar lagi. Maka kita akan dirobohkan supaya kita bangun fondasi yang benar lagi. Sehingga nantinya ketika kita bangkit kembali, itu bisa sampai lantai ke-5. Maka jangan sampai kita berpikir kegagalan-kegagalan ini berarti Tuhan sedang menghalangi saya. Belum tentu Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan suatu sharing di mana saya mengalami hal ini dan sampai sekarang melekat dalam kehidupan saya ya. Beberapa tahun yang lalu saya ada suatu ide untuk mengembangkan bisnis saya. Dan saya percaya ide ini muncul begitu saja dengan suatu dorongan yang sangat kuat buat saya. Kayaknya wah ini idenya bagus sekali. Saya berdoa, saya berharap Tuhan, tolong Tuhan. Kalau memang ini berkenan daripadamu, maka akan ada jalan yang menunjukkan saya untuk bisa mencapai ide ini dalam bisnis ini, pengembangan ini. Luar biasanya baru saya berdoa, 2 hari kemudian secara tidak sengaja saya bertemu dengan seorang customer yang saya katakan dia seorang konglomerat. Gak sengaja sudah lama gak ketemu. Dan ketika ketemu kita ngobrol-ngobrol, saya menyampaikan ide ini kepada dia. Dan ide yang saya sampaikan ini dia bilang, wah saya juga mau itu usaha bisnis itu. Wah kalau gitu cocok, ayo kita join, ayo kita kerjasama. Jadi apa yang saya doakan 2 hari kemarin itu kayaknya langsung dijawab sama Tuhan. Wah ini luar biasa nih saya pikir, ini Tuhan ini luar biasa, menjawab begitu cepat. Apa yang terjadi dari pembicaraan dengan calon partner yang saya katakan seorang konglomerat ini, kita mulai merancangkan segala sesuatunya. Mulai cari tempat, cari tanah dan sebagainya, cari peralatannya dan sebagainya. Belum terjadi apa-apa. Dan saya mempersiapkan itu, berjalan waktunya sampai dengan 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun kita keliling cari tempat dan sebagainya, semuanya dirancangkan. Belum join ini, masih persiapan semuanya. Sampai pada akhirnya kita pada titik kayaknya semuanya sudah jelas. Tempatnya sudah dapat, alatnya nanti gimana, customernya kurang lebih siapa, kelihatannya sudah jelas. Dan pada saat itu si calon partner ini bilang, oke, kita tanda tangan kontrak untuk kerjasama. Ketika kita mau tanda tangan kontrak, apa yang terjadi? Ada suatu klausul di situ yang menurut hati saya nggak cocok dengan apa yang kita bicarakan. Nggak nyaman gitu, kayaknya nggak damai sejahtera kalau saya tanda tangan tentang ini. Lalu saya bertanya, klausul ini kayaknya kok berbahaya ya, saya nggak mau klausul ini, kita rubah. Tapi dia bilang gini, enggak, memang harus seperti itu. Sudahlah, kita sudah berjalan panjang ini, sudahlah tinggal tanda tangan selesai. Ini nggak langsung sama konglomeratnya dengan bawahannya dia, karena ini kan sama orang besar gitu ya. Kalau tanda tangan, udahlah sama bawahannya dia sudah beres gitu. Tapi dia bilang, bawahannya bilang, udahlah tanda tangan aja Pak. Kan sudah lama ini, tinggal tanda tangan kita jalan habis ini. Tapi saya nggak damai sejahtera. Akhirnya saya bilang, kalau harus tanda tangan klausul seperti ini saya nggak jadi. Saya nggak mau, saya minta direvisi. Dan ternyata hal kecil tadi mengakibatkan pembatalan semua kerjasama, rencana kerjasama. Dia juga tidak mau, saya juga tidak mau, akhirnya batal semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, 2 tahun apa yang saya usahakan ini seakan-akan itu, waduh, buang sia-sia ya. Waktu saya, usaha saya, kerja keras, semua material yang sudah dikeluarkan semuanya ini sia-sia. Kenapa Tuhan Engkau mengizinkan suatu jalan yang kesannya itu enak, untuk akhirnya 2 tahun kemudian Engkau batalkan? Saya bertanya itu sama Tuhan. Bukankah saya sudah berdoa Tuhan? Tapi luar biasanya apa yang terjadi? Setelah itu batal sudah selesai, saya tidak lanjutkan ini. Kira-kira beberapa bulan kemudian, saya ditelepon dengan salah seorang customer yang saya dalam perjalanan 2 tahun itu saya coba komunikasi dengan dia untuk mempersiapkan dia sebagai customer dalam bisnis ini. Ketika dia telepon saya, dia bilang, saya mau ketemu kamu untuk bisnis, untuk meeting. Saya bilang, oh
bisnis yang kemarin saya tawarkan itu saya nggak jadi, saya batal. Jadi kalau mau mengejar bicara soal itu nggak jadi. Dia bilang, oh enggak, saya tidak mengejar itu. Saya sedang mau bicara kebutuhan sesuai dengan bisnis yang kamu kerjakan sekarang. Dan luar biasanya, jadi ternyata customer ini memberikan bisnis yang besar buat saya untuk bisnis saya yang sekarang, bukan yang mau saya kembangkan tadi. Dan sampai hari ini dia adalah salah satu customer terbesar saya. Ini cara Tuhan kasih terobosan yang pertama. Terobosan yang kedua, setahun kemudian bisnis yang mau saya kembangkan tadi itu ternyata mengalami banyak orang yang dalam bisnis itu mengalami kejatuhan. Banting-bantingan harga, sudah tidak kondusif lagi dalam bisnisnya dan banyak orang yang akhirnya itu mengalami kerugian. Disitulah saya bisa melihat Tuhan itu menggagalkan rancangan yang tadinya sudah saya kejar tadi bukan untuk menjatuhkan saya. Tuhan itu sedang menyelamatkan saya. Karena kalau itu saya teruskan, saya joinnya sama konglomerat. Kalau bisnis ini rugi, konglomeratnya itu gak kerasa. Saya habis gitu ya. Karena ini gak imbang. Konglomeratnya mungkin kalau rugi segitu ya sudahlah. Dia rugi ya rugi gitu aja. Dia tetap jadi konglomerat. Saya kalau sampai ini gagal habis, semuanya harta saya bisa habis. Jadi Tuhan sedang menyelamatkan saya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, ambillah pelajaran dari kegagalan. Selalu ada terobosan di balik kegagalan-kegagalan yang kita bisa terima. Jadi untuk menjadi seorang businessman atau pengusaha atau dalam karir dan seorang pendoa, 3 langkah tadi. Yang pertama, disiplin dalam perkara kecil dan spirit of excellence. Kedua, olah raw material yang Tuhan berikan. Yang ketiga, ambil pelajaran dari kegagalan. Dari atas ke bawah kita bisa baca itu adalah doa. Ya. Kita berdoa. Berdoa artinya kita melakukan tadi disiplin dalam perkara kecil, kita mengolah raw material yang Tuhan berikan dan kita mengambil pelajaran dari kegagalan. Mari saat ini kita satukan hati untuk kita berdoa. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik, firman-Mu telah berbicara Tuhan. Banyak dari kami saat ini sedang bergumul mungkin di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami. Khususnya bagi kami yang sedang mengalami masalah dalam hal finansial. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Ajar kami malam hari ini, bukan kami berdoa untuk Engkau memberkati setiap rancangan kami. Tapi kami mohon saat ini, bawa kami Tuhan untuk masuk di dalam rancangan. Bawa kami masuk di dalam rancangan, sehingga setiap langkah-langkah kami sesuai dengan apa yang sudah Kau rancangkan tadi. Kami mau belajar Tuhan, perkara-perkara kecil yang telah Kau izinkan untuk Engkau percayakan kepada kami, untuk kami boleh kerjakan dan kami tanggung jawabi dengan baik. Kami mau disiplin Tuhan di dalam perkara kecil. Karena melalui perkara kecil inilah akan terjadi suatu akses untuk terobosan yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa mengenali setiap raw material, bahan baku, kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa mengelolanya, mengolahnya. Dan ini menjadi suatu hasil yang baik untuk bisa kami kerjakan. Bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami kegagalan atau kerugian atau kemunduran dalam pekerjaan kami, Tuhan ingatkan saat ini bahwa bangkitlah kembali. Ambillah pelajaran daripada setiap kegagalan yang kau alami. Aku sedang mempersiapkan suatu perkara yang besar dalam kehidupanmu. Aku sedang membangun fondasi yang benar di dalam kehidupanmu. Bangkitlah kembali.
maka engkau akan mengalami suatu terobosan yang baik dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati dan engkau akan dicukupi segala kebutuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Bantulah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk terus berharap kepada-Mu. Ajar mereka untuk mengambil suatu langkah iman yang pasti, untuk mengejar Engkau terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan mereka dan dicukupi. Dan terobosan pemulihan dalam hal finansial akan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap daripada kami yang rindu akan mengalami pemulihan di dalam kesehatan. Ada suatu sakit penyakit yang membuat kami saat ini lemah. Tuhan berikan saat ini kekuatan yang baru. Bagi setiap kami yang merindukan pemulihan di dalam keluarga, Tuhan saat ini juga berikan pemulihan di dalam keluarga. Engkau akan menjadi terang. Engkau yang akan memulihkan keluarga. Engkau yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi cara untuk mempertobatkan dan memulihkan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami. Kami serahkan setiap doa-doa ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih. Doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari setiap kita yang diberkati, sekali lagi kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat kesempatan kami boleh bersekutu, memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami ini anak yang lemah Tuhan, tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, malam hari ini setiap kami yang diberkati, kami juga mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Mari Engkau yang jamah setiap hati kami, Engkau yang ajar kami untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan juga selalu memberi yang terbaik bagi kami. Mari Kau berkati setiap persembahan kami Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan. Kau berkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin.